Hello guys, welcome back to my channel. Di video kali ini saya akan membagi tutorial bagaimana cara menambahkan Redux Persist di project baru Redux kita ya. Jadi langsung simak saja video tutorialnya. Pertama-tama kita install terlebih dahulu Redux Persist-nya. Bisa dengan cara npm spasi install spasi Redux Persist ya, seperti ini. Setelah berhasil menginstal Redux Persist, kita npm start untuk menjalankan Metro servernya. Lalu di sini kita bisa memilih I untuk run iOS dan A untuk run Android. Saya memilih A untuk run Android. Setelah itu buka file store.js kalian. Lalu di sini kita akan coba melakukan config Redux Persist ya. Oke, jadi sebelum kita melakukan setting Redux Persist, dulunya settingan untuk Redux Store-nya itu root reducer itu seperti ini ya sebelum menggunakan Redux Persist. Dan sekarang untuk Redux root reducer-nya saya masukkan ke dalam variabel baru bernama persisted reducer. Di sini saya menggunakan persist reducer dari Redux Persist. Ya, dari Redux Persist ini saya ambil persist reducer. Lalu di dalamnya ada dua parameter yang wajib kita isi. Di sini saya ada settingan lagi, namanya saya membuat variabel baru bernama persist config. Di dalamnya ada key root, lalu di sini kita masukkan storage. Storage ini kita bisa menggunakan assign storage dari React Native, assign storage / assign storage. Jadi ketika kita lakukan refresh di mobile kita, itu data yang sudah kita fetching itu tidak akan hilang ya. Lalu di sini saya mempunyai whitelist dan blacklist. Dan untuk default dari Redux Persist ini sendiri, ketika kita tidak menggunakan whitelist dan blacklist, secara otomatis semua data yang sudah pernah di fetching itu akan tetap tersimpan. Dan di sini saya ada variabel root reducer, ini kumpulan dari reducer menu aplikasi saya. Dan rencananya nanti untuk key yang food ini saya akan masukkan ke dalam Redux Persist, dan kecuali untuk yang belajar form itu saya akan memasukkannya ke dalam blacklist. Artinya saya tidak memasukkannya ke dalam Redux Persist. Jadi secara otomatis Redux Persist hanya akan membaca key food ini saja. Redux Persist ini sangat membantu untuk kondisi misalnya ketika kita pertama kali melakukan login. Setelah login kan kita berhasil melakukan fetching data untuk respon login, dan setelah itu kan kita kan akan masuk ke menu selanjutnya kan, tapi kita masih perlu untuk data login ini dipakai untuk keperluan di dalam menu lainnya. Nah, kita bisa memasukkan data login ini ke dalam whitelist ini. Selanjutnya buat variabel baru bernama persistor. Di sini persistor kita ambil dari library Redux Persist ya. Lalu masukkan variabel store di atas ke dalam persistor ini. Selanjutnya kita masukkan persistor ini ke dalam export ya, dengan tujuan agar variabel persistor ini bisa dipakai di mana aja. Dan untuk setting selanjutnya kita buka file app.js. Kita akan coba bungkus file JS ini ke dalam persistor yang sudah kita buat tadi. Kita panggil persist get seperti ini ya. Persist get ini kita ambil dari Redux Persist Integration React. Lalu masukkan variabel persistor yang sudah kita buat tadi di dalam file store.js. Kita masukkan ke dalam properti persistor ya, di dalam persist get ini. Oke, dan sekarang kita sudah berhasil melakukan konfigurasi atau setup Redux Persist di project React Native kita.
Dan sekarang kita akan coba langsung melakukan tes Redux Persist ini. Dan kita akan coba lakukan console.log di menu belajar use state ini. Nantinya kita akan coba panggil state.foot di dalam belajar use state ini ya. Jadi kan untuk navigasi drawing ini kan pertama kalinya kan dia kan langsung menjalankan list dari makanan kan. Setelah itu kita akan coba pindah ke belajar use state. Kita akan tes apakah list makanan yang sudah kita hit tadi lalu kita tinggalkan halamannya akan masih ada datanya setelah kita refresh. Dan cara pemanggilan state untuk di Redux seperti ini ya, bagi yang belum tahu caranya seperti ini. Kita panggil use selector dari React Redux, lalu kita panggil dari parameter state, lalu kita panggil state.foot. Untuk parameternya itu bebas ya, tidak harus nama state, bisa atau value atau bebas. Lalu di sini kita coba console. Nah, di sini kan kita lakukan hit data list makanan Saga. Setelah itu kita pindah ke belajar state. Nah, secara otomatis datanya masih ada ya, walau ketika kita pindah menu tadi. Jadi misalnya kalau kalian masih ingin menggunakan data ini ke dalam menu lain, ini sangat bermanfaat dan berguna sekali. Dan untuk lebih jelasnya kita akan coba lakukan console item yang indeks ke 0 saja ya. Jadi biar tidak terlalu banyak datanya yang kita konsol. Kita akan kembali lagi ke list makanan Saga. Lalu kita pindah ke menu belajar use state. Secara otomatis indeks ke 0 tadi langsung kita dapatkan ya. Ini contoh indeks ke 0. Jadi untuk list makanan yang indeks ke 0 itu adalah makanan sushi. Oke, untuk makanan sushi kita sudah berhasil lakukan keep datanya ya. Jadi mungkin sekian itu saja tutorial dari saya kali ini. Apabila kalian masih belum mengerti dan paham tentang video yang saya buat, silahkan tinggalkan komentar di video YouTube saya. Terakhir, jangan lupa like, subscribe, dan share video ini ke teman-teman atau saudara-saudara kalian yang membutuhkan tutorial seputar React Native menggunakan Android atau iOS. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.